Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana dialah Allah yang telah memberi kita umur yang panjang serta tubuh yang sehat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di mana dialah nabi yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Haja Andi Hasrianti SSMPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atau memaparkan materi kami yang berjudul kutipan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan kepada Nurul Mutia, yang akan memaparkan tentang pengertian dan sumber kutipan. Kepada saudari, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang pengertian dan sumber-sumber kutipan. Kutipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari tulisan lain yang bertujuan untuk memperkokoh argumen tulisan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah hasil dari kegiatan mengutip. Kegiatan mengutip harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar tidak dianggap sebagai plagiat. Di dalam tulisan ilmiah, kutipan diartikan sebagai pinjaman kalimat, baik itu ide, pendapat, ataupun gagasan dari orang lain yang diambil dari berbagai sumber tertentu. Pendapat atau ide tersebutlah yang dinamakan sebagai kutipan. Adapun pendapat para ahli ataupun pakar dan orang yang terkenal karena keahliannya dapat dinamakan juga sebagai kutipan, baik yang terdapat di dalam buku, majalah, surat kabar, ataupun media-media lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah pengambil alihan kalimat, paragraf, atau pendapat dari orang yang terkenal ataupun seorang pengarang, baik dari media cetak maupun elektronik, baik dari buku maupun jurnal, yang tujuannya untuk memperkokoh argumen tulisan sendiri. Namun, yang perlu diketahui juga bahwa kutipan tidak harus menjadi bahan utama dalam penulisan karya tulisan ilmiah, karena dapat mengakibatkan seolah-olah karya itu hanya kumpulan kutipan belaka. Baiklah, adapun pembahasan yang kedua, yaitu tentang sumber kutipan. Sumber kutipan adalah media-media yang digunakan sebagai sumber pengambil alih kutipan. Adapun sumber itu antara lain jurnal penelitian, skripsi, disertasi, tesis, makalah, buku teks, laporan penelitian, laporan seminar, diskusi ilmiah, sampai terbitan-terbitan resmi pemerintah. Itu semua termasuk dalam sumber kutipan. Kutipan dapat diperjelas sumbernya dengan dalam bentuk catatan kaki atau daftar pustaka. Kutipan juga dapat bersumber dari ucapan lisan, asalkan ada pengesahan dari penuturnya. Dalam sumber kutipan juga mutlak harus ditulis agar tidak dianggap sebagai orang yang melakukan plagiarisme atau pencurian hak cipta orang lain yang dilindungi oleh hukum. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang pengertian dan sumber kutipan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang dipaparkan oleh saudari kita, yaitu Nurul Mutia. Baiklah, untuk pemateri yang kedua, saya persilahkan kepada Muhammad Idul Fitri Rahman, yang akan memaparkan tentang jenis-jenis kutipan dan ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jenis dan ciri-ciri kutipan yang terdapat pada poin ketiga. Jenis kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan secara langsung dan kutipan secara tidak langsung. Kutipan secara langsung adalah kutipan yang diambil dari buku ataupun lisan yang harus sama persis dengan aslinya, baik dari susunan katanya maupun dari tanda bacanya. Dalam mengutip secara langsung, penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks ataupun teks yang dikutip.
Adapun ciri-ciri kutipan langsung antara lain: A. Tidak boleh ada perubahan pada teks asli. B. Tanda stitch digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. C. Tanda titik 3 digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. D. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Dalam melakukan kutipan langsung, kadangkala mengutip teks yang panjang atau pendek. Sebuah kutipan pendek adalah kutipan yang kurang dari 4 baris, sedangkan kutipan panjang kutipan yang lebih dari 4 baris. Adapun ketentuan untuk kutipan langsung yang pendek adalah diintegrasikan langsung dengan tulisan penulis, diapit oleh tanda kutip, dan menuliskan sumber kutipan baik dari awal maupun di akhir kutipan. Adapun ketentuan kutipan langsung yang panjang adalah digunakan dari tulisan penulis dengan spasi yang lebih kecil, diapit oleh tanda kutip ataupun tidak, dan menuliskan sumber kutipan di akhir kutipan. Jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengambil dari pendapat, uraian dari buku atau sumber lain yang penyajiannya dengan bahasa sendiri. Dalam mengutip secara tidak langsung, penulis diperkenankan untuk menggunakan kata-katanya sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Adapun ketentuan penulisan kutipan tidak langsung: pertama, diintegrasikan dengan teks; kedua, tidak diapit oleh tanda kutip; dan yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dipaparkan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Idul Fitri Rahman. Untuk pemateri yang ketiga, saya persilahkan kepada saudari Nadia Amalia Samad yang akan memaparkan tentang manfaat dan tujuan serta tata kutipan. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan kutipan dan tata kutipan. Pertama, manfaat kutipan. Adapun beberapa manfaat kutipan yaitu: 1. Untuk menegaskan isi uraian. 2. Mempermudah peninjauan kembali penggunaan referensi. 3. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka. 4. Membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan yang ditulis oleh penulis. 5. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Berikutnya adalah tujuan kutipan. Dalam tulisan ilmiah baik berupa tesis, artikel, skripsi, karya tulis maupun disertasi selalu terdapat kutipan, karena kutipan merupakan pengokohan atau penguatan argumentasi dalam suatu karya karangan. Seorang penulis tidak perlu lagi menyelidiki suatu kebenaran yang sudah diselidiki oleh penulis lain, tinggal penulis tersebut mengutip karya orang lain tersebut. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan sebagai: 1. Landasan teori; 2. Penjelasan suatu uraian; 3. Bahan untuk menunjang pendapat itu sendiri. Selanjutnya adalah tata kutipan. Ada 3 jenis tata kutipan. Yang pertama footnote, kedua endnote, dan ketiga endnote. Pertama adalah footnote. Footnote atau sering dikenal dengan istilah catatan kaki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku atau biasa dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambah rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan biasanya catatan kaki itu ditandai dengan nomor atau angka dan bintang, tetapi lebih dominan penulis lebih sering menggunakan nomor atau angka. Karena dengan diberikannya penomoran itu akan lebih permudah, karena biasanya pada satu halaman buku itu biasanya terdapat 2 catatan kaki. Jadi dengan diberikannya penomoran agar lebih memudahkan pembaca dan tidak tertukar dengan catatan-catatan kaki lainnya.
Yang kedua adalah endnote. Endnote adalah catatan di akhir suatu dokumen. Endnote sendiri memiliki fungsi yang sama dengan footnote, hanya saja dibedakan oleh letaknya. Jika footnote terletak pada bawah halaman buku, maka endnote berada pada bagian akhir suatu dokumen. Yang terakhir, yang ketiga adalah endnote. Endnote adalah pengutipan dan penulisan rujukan dalam badan teks makalah, artikel, atau karya tulis ilmiah lainnya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari kita yaitu Nadia Amalia Samad. Untuk pemateri yang terakhir atau materi yang keempat yang dipaparkan oleh saya sendiri, saya atas nama Siti Asridayanti Amir, dan saya akan memaparkan tentang cara pengutipan dan contohnya.